Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, di tujuan pembelajaran kali ini ada dua tujuan ya. Yang pertama, siswa dapat menentukan hasil penjumlahan bentuk aljabar. Dan tujuan yang kedua adalah siswa dapat menentukan hasil pengurangan bentuk aljabar. Nah, sebelum masuk ke materi, mari kita ingat lagi tentang pertemuan sebelumnya, materi sebelumnya yaitu tentang pengenalan bentuk aljabar. Nah, di sana kan kita sudah belajar apa itu bentuk aljabar, terus suku-suku, ada koefisien, konstanta, variabel. Nah, di sini ada soal ya, tentukan suku-suku pada bentuk aljabar ini. Nah, anak-anak bisa stop dulu videonya, dicoba dulu, nah nanti bisa kita cocokkan. Oke ya. Nah, suku-suku di sini berarti ada apa aja sukunya? Ada 9A kuadrat, terus ada suku 7A, ada suku negatif 9B, ada suku 5AB, terus ada suku negatif 10B kuadrat, terus negatif 3A kuadrat, ada 5A, terus negatif 2AB, 11B, dan juga negatif B kuadrat. Nah, di sini suku-suku sejenis yang mana? Nah, suku-suku sejenis coba kita kelompokkan dari awal ya. 9A kuadrat, apakah ada yang sejenis dengan ini? Nah, berarti 9A kuadrat dan ini negatif 3A kuadrat. Ini suku sejenis yang pertama. Ada lagi? Coba 7A. 7A apakah ada yang sejenis? Nah, ini ada ya. 7A dan nah ini 5A. Pak, kalau A kuadrat sama A itu sejenis atau tidak? Nah, ini bukan sejenis ya, jadi ini suku yang berbeda. Nah, terus yang B coba. Negatif 9B dengan nah 11B ya. Negatif 9B dan berapa tadi? 11B ya? Iya. Terus AB, apakah ada yang sejenis? Nah, 5AB dan apa? Negatif 2AB. Terus B kuadrat sudah. Oke, ini ada lagi. Di sini negatif 10B kuadrat dan negatif B kuadrat. Nah, sudah tidak ada lagi anak-anak ya. Itu saja suku sejenisnya. Oke, lanjut ke ini penjumlahan bentuk aljabar. Nah, di sini coba anak-anak amati dulu. Ini ada 2 karung beras ditambah 4 karung beras. Nah, ini adalah masalah-masalah bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini 2 karung beras ditambah 4 karung beras berarti berapa? Ada 6 karung beras, ya kan? Nah, coba kalau misalkan 1 karung beras itu X, maka kalau 2 karung beras tambah ini 4 ya harusnya ya. Tambah 4 karung beras berapa? Jadinya di sini. Nah, ini 1 karung beras X ya. Berarti kalau 2 karung beras berarti 2X. Nah, terus 4 karung beras berarti 4X. Nah, jadi berapa? 2X tambah 4X. 6 karung beras. Nah, 1 karung berasnya kan tadi X, berarti 6X. Nah, contohnya begitu ya anak-anak ya. Ini permasalahan bentuk aljabar dalam sehari-hari. Di sini kan variabelnya karung beras, begitu ya. 1 karung beras itu sebagai variabel. Coba di sini. Ini ada 2 karung beras sama ada 3 minyak. Ini misalnya 3 liter minyak. Bagaimana kalau dijumlahkan ini? Kalau ada di sini ada yang tanya, 2 karung beras tambah 3 liter minyak goreng berapa? Ya pasti tetap sama ya, pasti kita nyebutnya ya tetap 2 karung beras tambah 3 liter minyak goreng. Tidak bisa kok kita nyebutnya misalnya 5 karung beras minyak, nggak bisa ya. Berarti ini tetap 2 karung beras ditambah 3 liter minyak goreng. Tetap ya ini ya, tidak bisa jadi lebur jadi 5 gitu. 5 karung apa? Nah kan nggak jelas, nanti tetap seperti ini. Jadi kalau ada 1 karung beras, nah ini misalnya ya, misalnya 1 karung beras itu X dan 1 liter minyak goreng itu Y, maka
2 karung beras ditambah 3 liter minyak goreng berapa? Bagaimana nulisnya? 2 karung beras berarti 2X. 3 liter minyak goreng berarti tetap 3Y gitu ya. Kalau dijumlahkan bagaimana? Ya tetap hasilnya seperti ini. Ini tidak bisa dijumlahkan karena variabelnya beda. Nah, begitu ya anak-anak ya. Jadi ini tetap 2X ditambah 3Y, tidak menjadi 5XY atau yang lainnya. Oke, sekarang pengurangan bentuk aljabar. Nah, contohnya seperti ini. Evan punya 5 buku. Karena Evan baik, Evan memberi 2 buku kepada Edo. Berapa buku yang dimiliki Evan sekarang? Sajikan dalam bentuk aljabar. Nah, anak-anak bisa stop dulu. Anak-anak coba bagaimana. Setelah itu, cocokkan di pembahasan. Oke, kita bahas ya. Di sini contohnya seperti ini. Saya sajikan dalam bentuk ilustrasi. 5 buku terus dikurangi 2 buku, tinggal berapa di sini? Nah, berarti di sini tinggal ada 3 buku ya. Oke. Jadi bentuknya seperti ini. 5 buku tulis tambah dikurangi 2 buku tulis berarti tinggal 3 buku tulis. Oke. Nah, kalau misalkan 1 buku tulis itu A, maka 5 buku tulis dikurangi 2 buku tulis adalah, nah berarti ditulisnya 5, ini kan sebagai A ya. 5A dikurangi 2A sama dengan 3A. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak ya. Nah, sekarang seperti ini kasusnya. Kalau ada 3 buku tulis terus dikurangi 3 pensil, kira-kira gimana? Ini bisa tidak? 5 buku tulis dikurangi 3 pensil, bagaimana? Bisa nggak? Ya tetap sama ya, tetap 5 buku tulis dikurangi 3 pensil. Nah, misalkan 1 buku tulis itu A, 1 pensil itu B, maka 5 buku tulis dikurangi 3 pensil adalah berarti ini 5A dikurangi 3B. Bagaimana kalau ditulis sama dengan? Apakah menjadi 2AB? Nah, tidak ya, tetap sama. Tetap 5A dikurangi 3B. Ini variabelnya beda, variabelnya A dan juga B. Nah, jadi kesimpulannya apa anak-anak? Kesimpulan dari penjumlahan dan pengurangan. Ini langsung ya penjumlahan dan pengurangan ya. Penjumlahan bentuk aljabar dapat dioperasikan jika sukunya sejenis. Pengurangan pun sama. Tadi ya kalau variabelnya buku sama buku ya berarti bisa dioperasikan baik itu dijumlahkan maupun dikurangkan ya di sini ya. Oke, kalau perkalian nanti beda lagi. Terus kalau pengurangan pun sama seperti yang tadi. 2 karung beras ditambah 3 liter minyak, tetap sama, nggak bisa menjadi 5 karung minyak beras, nggak bisa ya, tetap sama seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya seperti itu anak-anak. Nah, contoh ya ini ya, tadi ada suku-suku sejenis ya, berarti ini misalnya 15X tambah 7X. Berarti ini nanti bisa dioperasikan dalam bentuk penjumlahan ya. Berarti seperti itu. Kemarin kan sebenarnya sudah menyederhanakan ya. Coba di sini kita sederhanakan. Yang ini, sederhananya bagaimana? Kalau 15X ditambah 9Y ditambah 7X ditambah 3Y. Nah, ini kan suku-suku jenis ada X ya, 15X sama 7X. Berarti ini bisa disederhanakan lagi. Berarti menjadi 22X ya, 15X ditambah 7X. Terus ini ditambah 9Y ditambah 3Y. Berarti hasilnya 12Y. Nah, jadi seperti itu anak-anak. Kalau sudah paham konsepnya ya insya Allah penjumlahan pengurangan lancar begitu ya. Oke, ini ada beberapa contoh soal. Coba kita kerjakan bareng-bareng ya. Atau mungkin anak-anak bisa kerjakan dulu juga nggak apa-apa. Anak-anak stop videonya dulu, terus nanti baru dicocokkan. Nah, oke ya, seperti itu. Tentukan penjumlahan 7A ditambah 4B dengan 8A dikurangi 6B. Berarti seperti ini ya. 7A ditambah 4B ditambah 8A dikurangi 6B. Pertama, kita kelompokkan dulu suku-suku sejenis. Di sini kan ada 7A itu sejenis dengan positif 8A ya. Terus ada positif 4B itu sejenis dengan
negatif 6B. Nah, kalau udah mengelompok seperti ini ya, coba ingat yang konsep yang tadi. 7A itu misalnya kita bayangkan 7 buku ditambah 8 buku. Berarti 15 buku. Nah, kan gitu. 4B dikurangi 6B. Berarti sama aja dengan 4 dikurangi 6B. Begitu kan? Berarti 15A terus 4 kurangi 6 itu kan negatif 2 ya. Negatif 2B. Nah, jadi seperti itu. Oke, contoh lagi ini. Sekarang pengurangan ya. Tentukan pengurangan 7A ditambah 4B oleh 8A dikurangi 6B. Nah, di sini itu apa? Tanda kurung itu perlu ya di sini ya di pengurangan ya. Nanti beda kalau dikurung sama enggak. 7A ditambah 4B. Nah, dikurung ya. 8A dikurangi 6B. Nah, coba sekarang kita kurungnya dihilangkan ya. Ini berarti 7A ditambah 4B. Nah, yang hati-hati di sini, ini seperti ini. Dikurangi 8A ya, kan berarti ini sama aja dengan negatif 1. Ini perkalian ya. Ingat sifat distributif. Berarti ini negatif 1 kali 8A. Berarti negatif 8A. Negatif 1 kali negatif 6B. Berarti plus 6B. Kan seperti itu. 7A dikurangi 8A, 4B dikurangi negatif 6B. Jadi semuanya dioperasikan di sini. 7A kurangi 8A, 4B dikurangi negatif 6B. Kan jadi seperti ini ya. Oke, jadi kelompokkan dulu. 7A kurangi 8A, terus ini yang positif 4B. Nah, jadi ini tambah 6B. Nah, hati-hati ya di sini. Saya tandai coba. Nah, ini yang tadi kan jadi negatif 6B menjadi positif. Nah, karena ada kurungnya ya, kurungnya hilang, nah ini jadi positif. Nih, kalau sudah mengelompok seperti itu, tinggal kita operasikan ya. 7A kurangi 8A. Itu kan kemarin bisa ditulis negatif 1A atau cukup ditulis negatif A. 4B tambah 6B, berarti ditambah 10B. Oke, seperti itu ya anak-anak ya. Lanjut ke contoh selanjutnya. Tentukan penjumlahan. Nah, ini juga anak-anak mungkin sudah paham ya, familiar ya ini ya. 16A dikurangi 12B ditambah 4 terus ditambah 5A kurangi 9B ditambah 2C. Nah, kalau penjumlahan mungkin kurung sama enggak tidak masalah, tapi kalau yang pengurangan tadi nah, cukup berbeda ya jadinya ya. Ini kita kelompokkan dulu suku sejenis. 16A itu sejenis dengan plus 5A. Terus negatif 12B itu sejenis dengan negatif 9B. Terus di sini 4 itu kan konstanta, nggak ada yang sejenis ya, berarti tulis saja seperti ini. C-nya juga sama. Nah, tinggal kita operasikan ya. 16A ditambah 5A berarti 21A. Negatif 12B dikurangi 9B berarti negatif 21B. Terus ditambah 2C ditambah 4. Nah, itu seperti itu. Ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi ya anak-anak ya, soalnya suku-sukunya sudah berbeda semua. Oke, sekarang ini kurangkan. Nah, ini kalimat seperti ini juga sangat perlu ya kata-kata di sini. Jadi kurangkan 2P kurangi 5 dari 10P ditambah 11. Kalau tadi kan yang pertama kan ini. Kurangkan oleh gitu ya. Kurangkan bentuk 1 oleh bentuk 2. Kalau kata penghubungnya itu dari, nah ini hati-hati. Artinya ini bentuk yang kedua dikurangi bentuk pertama. Jadi kalau soalnya seperti ini artinya 10P ditambah 11 dikurangi. Nah, jadi dibalik. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi kalau oleh dengan itu sama. Tapi kalau dari itu artinya bentuk kedua dikurangi bentuk pertama. Oke, jadi pertama kurungnya bisa dihilangkan ya. Nah, kalau awal tidak apa-apa yang bentuk pertama. Terus yang ini supaya kurungnya hilang, ini kan dari ini. Berarti menjadi kurangi 2P, terus ini ke sini. Kurangi negatif 5, berarti sama aja dengan, nah kan seperti ini kan artinya. Oke, jadi satu persatu ya. Ini 10P, kelompokkan dengan P. Terus ditambah 11, nah ini kurangi negatif 5, jadi ditambah 5. 10P kurangi 2P berarti 8P. Terus 11 tambah 5 berarti 16. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, oke, mungkin jadi itu saja apa yang saya jelaskan dari penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Yang perlu anak-anak perhatikan di sini adalah tentang pengetahuan anak-anak tentang suku. Jadi anak-anak harus paham suku-suku yang sejenis mana, terus variabel-variabelnya,
dia sama atau enggak, seperti itu ya. Yang bisa dijumlahkan atau dikurangkan itu ketika suku-sukunya sejenis, itu bisa disederhanakan ya anak-anak ya. Oke, jadi itu saja yang saya jelaskan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.